pledoi yang ditulis dengan tulisan tangan oleh para terdakwa, ya kan? Yang itu yang pertama, yang kedua ya memang dilarang alat elektronik dan alat komunikasi dibawa ke ruang tahanan. Sorry. Pak, gimana ya? Semuanya Gimana Pak? Kemarin kan sakit Pak. ya syukur udah baikan ya. Minggu lalu demam sampai 38,6 Celcius waktu pilek. Jadi tapi ya setelah istirahat dan banyak nutrisi, eh, alhamdulillah udah baikan. Terima kasih. Pak Tom, terkait temuan iPad sama laptop di rutan kemarin itu memang untuk penyusunan pledoi atau seperti apa Pak? Ya, saya juga masih sedikit bingung ya, karena ketentuannya kan melarang benda tajam, ya, kemudian melarang misalnya korek api, ya jelas itu risiko kebakaran kan. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis, ya. Dan memang saya memanfaatkan itu untuk menulis, ya, termasuk pledoi, nanti bakal puluhan halaman, ya, dokumen pembelaan saya. Kemudian juga untuk membaca berkas, ya, kalau teman-teman media pernah lihat berkas saya itu 1,5 meter tingginya, ribuan halaman. Jadi daripada harus baca kertas bertumpuk-tumpuk, kan lebih baik PDF-nya ditaruh di tablet, kemudian kita baca di tablet kan lebih efisien. Tapi ya tentunya saya ikut, saya nurut ketentuan apapun keputusan daripada yang berwenang, ya tentunya kita ikuti. Kalau tahanan lain bagaimana Pak? Ya saya sih bersyukur ya, masyarakat kita udah cerdas. Kalau seperti ini kan udah rahasia umum ya, jadi segitu saja. Gimana yang lainnya? Ini nggak keberatan Pak, kegiatan untuk disita itu? Kita keberatan ya, karena wewenangnya nggak jelas, ya kan, dasar hukumnya nggak jelas, ya kan, yang punya wewenang untuk menyita itu kan penyidik, sementara tahap penyidikan sudah selesai. Penuntut tidak punya wewenang untuk menyita, ya kan, kemudian dia minta hakim untuk menyita, hakim bingung atas dasar apa ya menyita, kan yang punya wewenang ya pejabat rutan, itu ya kira-kira. Tapi ya saya bersyukur tadi hakim akhirnya memutuskan bahwa Kejaksaan wajib menyampaikan audit BPKP minggu depan, tanggal 12 Januari hari Kamis. Ya. 12 Juni, 12 Januari, 12 Juni minggu depan. Jadi akhirnya kita akan bisa melihat ya hitungan BPKP atas kerugian negara yang dituduhkan. Ya, saya kira udah sangat-sangat telat ya, setelah setahun setengah menyelidiki dan menyidik. Ya, saya 7 bulan udah ditahan, baru sekarang audit BPKP akhirnya akan disampaikan. Tapi ya syukur minggu depan kita bisa lihat semua ya dasar hitungan daripada kerugian negara yang dituduhkan. Pak, karena disita berarti penyusunan pledoinya tulis tangan Pak Tom? Saya dapat kiriman kertas bertumpuk-tumpuk dan banyak bolpen, karena untuk sementara ini ya semuanya tulis tangan, ya kan. Jadi komunikasi juga kan dari dulu udah selalu pakai surat juga kan, pakai kertas catatan, ya kan. Jadi saya sih udah biasa, nggak apa-apa. Tapi ya pertanyaan saya, apa yang optimal untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan, ya, itu aja sih. Wah, gini deh, ini tanggung jawab saya, ya tanggung jawab saya, dan tentunya saya akan bertanggung jawab dan saya akan mentaati ketentuan keputusan daripada otoritas yang berwenang. Ya, segitu saja. Pak, sepenting apa sih audit BPKP ini untuk dikaji sama Pak Tom dan timnya? Nanti audit BPKP itu tadi sudah kita tegaskan lagi ya. Kita sudah minta secara tegas kepada jaksa penuntut umum dan juga kepada majelis hakim. Jadi nanti tanggal 12 Juni nanti jaksa penuntut umum akan memberikan audit BPKP. Nah, di situ akan mulai kita pelajari, di situ akan kita share semaksimal mungkin apakah
kerugian negara yang dihitung dari kekurangan bea masuk dan kelebihan bayar yang dilakukan oleh PPI berdasarkan perhitungan HPP itu dibenarkan secara hukum. Karena gini, karena pembelian PT PPI itu kepada perusahaan gula, bukan kepada petani. Tapi ketika dihitungnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Petani, nah ini menurut kita ada miss ini cara menghitungnya. Makanya kita akan lihat apakah betul dihitungnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Petani di mana HPP menyatakan harganya 8.900, sedangkan dibeli oleh PT PPI dari pabrik gula atau perusahaan gula dia harga 9.100. 9.000. Tanggapan sidang Tom Lembong kemarin Pak, Tom Lembong protes katanya iPad sama laptopnya disita, itu sebenarnya alat untuk tulis, dan dia sekarang harus nulis tangan pleidoinya yang diperkirakan akan puluhan lembar. Nah, Ya. gimana tanggapan kita, Bung? Apakah memang benar? Banyak pledoi yang ditulis dengan tulisan tangan oleh para terdakwa, ya kan? Yang itu yang pertama, yang kedua, ya memang dilarang alat elektronik dan alat komunikasi dibawa ke ruang tahanan, ke kamar tahanan, ya. Ada alat elektronik yang bisa, tetapi itu di luar ruang tahanan, di luar kamarnya. Misalnya televisi, ya. Nah, tentu ya kita taat regulasi itu yang kita tegakkan, ya. Jadi bukan jangan juga menjadi diskriminasi, ya. Kenapa yang bersangkutan bisa yang lain tidak, ya. Jadi kita menegakkan itu, ketika aturannya menyatakan itu dilarang, ya dilarang. Dan kita sekarang investigasi, ya. Siapa yang memasukkan alat-alat komunikasi dan alat elektronik itu sampai bisa di kamar yang bersangkutan. Pak Ali, ini terkait dengan informasi besok katanya mau ada pemeriksaan Wakil Menteri PU Budiana Kusumastuti, ini terkait dengan kasus pembangunan rumah eks pejuang Timur itu. Katanya informasinya diperiksanya di sini, Pak. Itu gimana? Sebenarnya ini masih proses penyelidikan. Ya, proses penyelidikan ini kan belum pro justisi, ya. Jadi penyelidik masih berupaya apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak. Itu dia penyelidikan. Nah, tapi kami dapat sampaikan bahwa sesungguhnya ini yang menangani kan ada di daerah, di NTT. Nah, hanya meminta yang bersangkutan dimintai keterangan itu.